Jadi kalau Andi Arief bilang posisi Pak Jokowi seperti bebek lumpuh katanya, itu masyarakat Dayak kirim salam untuk Andi Arief itu bergerigi, enggak bukan gitu ya. Salam satu komando gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu menilai orang lain berdasarkan pengalaman dirinya sendiri. Yang mentang-mentang dirinya dulu tukang selingkuh gitu ya, terus menganggap semua orang juga melakukan hal yang sama. Kan ngaco ini. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Andi bergerigi. Andi Arief. Kok bergerigi sih? Andi Arief. Ya karena belakangan ini Andi Arief ini ngaco gitu. Enggak. Dari dulu dia emang udah ngaco. Kebanyakan make gitu. Ya tapi belakangan ini lebih ngaco gitu. Karena dia bilang bahwa Pak Jokowi sedang memasuki fase bebek lumpuh katanya. Istilah bebek lumpuh ini itu biasa digunakan untuk seorang penguasa atau politisi yang sudah memasuki akhir masa jabatannya dan kemudian jadi tidak terlalu berpengaruh lagi karena orang sudah membicarakan penerusnya gitu. Nah, Andi Arief mengatakan bahwa Pak Jokowi masuk kepada fase bebek lumpuh itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan berdasarkan cerminan kepada Demokrat dan SBY. Itu bercermin tuh. Dulu SBY dan Demokrat kayak gitu. Lumpuh, bebek lumpuh. Dilumpuhkan sama Pak Jokowi. Nah, sekarang ketika Presiden Jokowi yang berkuasa, Andi Arief berimajinasi, menyamanyamakan seolah-olah Pak Jokowi juga memasuki fase yang sama, padahal berbeda. Meskipun sama-sama 2 periode, tapi berbeda sekali gitu. Ibarat langit sama sumur, jauh banget. Sumur Lapindo lagi jauh ke bawah gitu. Beda gitu. Jadi ketika Andi Arief mengatakan Pak Jokowi adalah bebek lumpuh, memasuki fase bebek lumpuh, ya itu emang kayak SB tahun 2012 lalu gitu. SBY sudah tidak terlalu berpengaruh lagi, sudah tidak terlalu menarik lagi, masyarakat sudah muak, kepercayaan masyarakat itu turun drastis sekali gitu ya. Dan kemudian mereka sudah muak dengan cerita Demokrat dengan segala korupsinya, dengan cerita Demokrat yang diambil alih oleh Presiden Indonesia gitu ya. Orang udah muak gitu. Maka ketika muncul sosok Jokowi tahun 2012 lalu, meskipun waktu itu terpilih sebagai gubernur DKI, orang-orang sudah berimajinasi bahwa inilah Presiden Indonesia selanjutnya. Jadi orang udah nggak bicara soal SBY lagi. Nah sekarang situasinya berbeda gitu. Kalau kita mau bandingkan hari ini, Pak Jokowi masih menjadi pusat perhatian media. Dan di panggung-panggung politik yang diciptakan atau dimiliki oleh Presiden Jokowi sama sekali nggak akan pernah bisa direbut atau digeser oleh orang lain gitu. Ambil contoh misalkan G20 di Bali. Media tetap akan memberitakan seorang Jokowi gitu. Semua presiden-presiden di dunia akan membicarakan Pak Jokowi. Dan itu nggak bisa digeser atau diambil alih sama Anies yang waktu itu tiba-tiba datang ke Bali menjadi pembicara dan dibikin hoax seolah-olah Anies ini menggantikan Jokowi. Nggak akan pernah bisa gitu. Sehebat-hebatnya buzzer Anies Baswedan gitu ya. Sebanyak-banyaknya kencing onta yang mereka minum gak akan pernah bisa untuk menggeser popularitas atau pesona Presiden Jokowi di media dan di mata masyarakat Indonesia. Gak bisa gitu. Dan ini berbanding terbalik dengan SBY tahun 2012 lalu gitu. Kalau Pak Jokowi dan SBY dalam satu panggung, orang akan membicarakan Pak Jokowinya gitu. Udah gak peduli sama si prihatin. Sempat juga dulu kan Pak SBY sebagai presiden mau mukul gong gitu ya. Itu sama Pak Jokowi dibenerin tuh. Dan itu menjadi pusat perhatian selama berhari-hari. Dibicarakan terus gitu. SBY yang sebagai presiden prihatin. Karena dia nggak dibicarakan gitu. Sekarang beda. Sampai tahun 2024 posisi Presiden Jokowi itu panggung politiknya masih banyak gitu. Kereta cepat misalkan. Kereta cepat sudah diuji coba dan kemudian nanti akan digunakan oleh masyarakat dan itu akan terus menimbulkan komentar-komentar dari masyarakat. Pro kontra terkait kereta cepat, suka nggak suka,
itu akan sangat-sangat melekat kepada Presiden Jokowi gitu. Silahkan kalian kritik, kasih masukan. Nanti kalau memang masukan-masukan itu masuk akal, pasti akan diperbaiki dan akan diupdate ke depannya. Dan selamanya orang akan ingat bahwa Indonesia punya kereta cepat gara-gara Presiden Jokowi gitu. Nah itu yang nggak dimiliki sama Pak SBY dulu. Tahun 2012 SBY udah nggak menarik gitu, karena kemunculan seorang Pak Jokowi gitu, yang sangat merakyat, yang sangat sederhana, berbanding terbalik dengan SBY dan keluarganya gitu. Nah kalau kita mau melihat tahun 2022 seperti sekarang gitu ya, di posisi yang sama seperti tahun 2012 lalu, itu siapapun capresnya belum mampu untuk menggeser sosok seorang Presiden Jokowi. Katakanlah Ganjar Pranowo yang sudah di-endorse sama Presiden untuk satu mobil, kemudian jalan bareng gitu ya. Kemudian juga muncul dengan kode-kode yang katanya di acara Projo, ya mungkin yang kita pilih capresnya mungkin ada di sini. Ya mungkin itu maksudnya Pak Ganjar gitu. Terus kemudian kemarin di GBK rambut putih gitu. Meskipun tidak secara jelas menyebutkan Pak Ganjar, orang-orang ada yang menganggap bahwa itu Ganjar. Ada juga yang menganggap itu Pak Basuki, Menteri PUPR kita sekarang gitu ya. Tapi sehebat-hebatnya Ganjar memuncaki lembaga survei, di semua lembaga survei sampai sekarang tidak mampu menggeser pesona atau pusat perhatian masyarakat gitu. Orang-orang tetap kepada Pak Jokowi. Bahkan banyak orang yang mau memilih Ganjar itu gara-gara di-endorse atau dipromosikan oleh Presiden Jokowi gitu. Nah, kalau kita berkaca kepada tahun 2012 kepada SBY dan Demokrat, itu berbeda jauh gitu. Demokrat secara partai sudah terus menurun, kepercayaan kepada SBY juga terus menurun gitu ya. Dan SBY gak mampu mengendorse capres yang dia dukung. Gak ada gitu. Orang-orang udah gak peduli dengan Partai Demokrat. Orang pedulinya kepada Prabowo atau Pak Jokowi. Gak ada lagi soal SBY gitu. Terserahlah Demokrat mau ngapain. Mau jadi partai penengah kek, partai apalah gitu ya, yang gak mau bergabung dengan koalisi tapi juga gak mau mendukung oposisi, gak mau bergabung dengan Prabowo. Itu kan untuk menegaskan seolah-olah Partai Demokrat itu masih punya pengaruh. Padahal udah bebek lumpuh. Orang-orang gak peduli kepada Demokrat gitu. Makanya terus turun itu suaranya gitu. Nah sekarang Pak Jokowi berbeda. Bahkan sampai sekarang, meskipun Pak Jokowi secara undang-undang gak bisa maju sebagai capres lagi, orang-orang masih bicara soal 3 periode. Masih ada orang yang bicara itu gitu. Jadi kalau Andi Arief bilang bahwa Pak Jokowi memasuki fase bebek lumpuh, ya itu sebenarnya berkaca kepada SBY dulu yang dilumpuhkan sama Pak Jokowi. Nah sekarang berbeda ceritanya gitu. Gak ada yang bisa melumpuhkan Pak Jokowi. Bahkan Ganjar Pranowo sekalipun gitu, yang katanya memuncaki survei capres, gak bisa mengambil alih pusat perhatian media. Gak ada gitu. Jadi kalau Andi Arief kemudian juga mengatakan satu logika yang mengatakan bahwa ini sebenarnya kumpul-kumpul relawan di GBK ini untuk menaikkan posisi tawar presiden di mata partai yang sudah melemah katanya. Pernyataan ini kan berdasarkan pendapat opini yang dianggap logis menurut Andi Arief. Tapi sebenarnya dari satu pendapat dia, itu juga mematahkan pernyataan dia yang lain gitu. Karena dia bilang bebek lumpuh. Terus kemudian dia bilang kumpul-kumpul relawan ini untuk menguatkan. Yang namanya menguatkan, setelah dikuatkan, artinya apa? Artinya kuat. Artinya sekarang ya Pak Jokowi sudah kuat gitu dengan kumpul-kumpul relawan itu gitu. Karena itu kan mematahkan pernyataan Andi Arief yang pertama. Dan kemudian entah ini kebetulan atau enggak gitu, hari ini itu Pak Jokowi itu kunjungan ke Borneo dan kemudian disambut dengan masyarakat adat Dayak yang pasukan merah, yang dengan Panglima Jilah yang sangat-sangat terkenal itu gitu ya, gara-gara dulu ada kasus sama Edi Mulyadi itu gitu ya. Itu sekarang Pak Jokowi itu disambut dengan luar biasa gitu. Sangat semangat sekali mereka menyambut Pak Jokowi. Dan bahkan si Panglima Jilahnya ini kemudian mengatakan bahwa kita siap satu komando. Jadi kalau Andi Arief bilang posisi Pak Jokowi seperti bebek lumpuh katanya, itu masyarakat Dayak kirim salam untuk Andi Arief itu. Bergerigi, enggak bukan gitu ya. Salam satu komando gitu.
Dan ini juga yang mungkin nggak dipahami sama Demokrat atau orang-orang yang anti dengan Presiden Jokowi atau mungkin juga orang-orang Nasdem gitu ya, atau Surya Paloh dan sebagainya. Banyak orang berpikir ketika Presiden Jokowi memiliki partai politik PDI Perjuangan dan banyak sekali relawan yang kadang-kadang tidak sepemahaman, yang kadang-kadang ikut mengkritik pemerintah, itu dianggap seperti tidak solid atau melumpuhkan gitu. Padahal ciri khas PDI Perjuangan dan pendukung Presiden Jokowi itu sama gitu. Mereka bisa tidak sepakat untuk banyak hal, tapi ketika Presiden Jokowi diserang, mereka solid untuk melawan orang-orang yang menyerang itu. Itu yang gak dimiliki oleh orang-orang lain gitu. Bayangkan gitu. Meskipun ada orang yang pro dengan Ganjar misalkan, ada juga yang pro dengan Prabowo, sama-sama relawan Jokowi nih. Ya karena Projo kan sebelumnya pernah ketemu sama Prabowo gitu ya. Meskipun banyak orang berbeda pendapat terkait siapa capresnya ke depan gitu ya. Tapi kalau sudah soal Jokowi diserang oleh pihak lawan, mereka langsung bersatu solid tuh, nyerang balik. PDI Perjuangan juga sama gitu. Meskipun mungkin ada kader yang pro dengan Puan Maharani, ada juga yang pro dengan Jokowi, ada yang pro dengan Ganjar Pranowo misalkan untuk maju sebagai capres 2024 nanti. Ya mereka bisa berpendapat itu, bisa berbeda pendapat. Tapi kalau PDI Perjuangan diserang oleh pihak luar, oleh partai lain, langsung solid tuh melawan balik. Nah, Andi Arief harusnya sadar gitu bahwa Pak Jokowi itu punya banyak sekali relawan dan partai politik yang sampai sekarang itu masih sangat-sangat solid. Dan bahkan gitu ya, saya juga ngelihat ada banyak orang yang sebenarnya nggak suka, nggak setuju dengan Ganjar Pranowo atau meragukan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 nanti, meskipun di lembaga survei sudah terus memuncaki di banyak lembaga gitu ya. Tetap aja ada banyak orang pendukung Pak Jokowi yang masih ragu dengan Ganjar Pranowo. Tapi ketika Pak Jokowi terus-terusan mengendos atau bahkan nanti mungkin secara jelas dan terang benderang mengatakan capres kita, penerus kita adalah Ganjar Pranowo, itu orang yang gak suka sekalipun, orang yang pro Puan sekalipun gitu ya, pasti akan solid untuk mendukung capres yang didukung oleh Pak Jokowi atau PDI Perjuangan. Ya karena ini pasti sama, dukungannya pasti sama antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Capresnya pasti cuma satu, nggak akan beda. Ini kalau semuanya di satu komando gitu ya, ini tenggelam ini orang-orang Demokrat. Nah itulah yang mungkin nggak dipahami oleh orang-orang luar Partai Demokrat atau Nasdem dan sebagainya. Ambil contoh soal relawan deh. Relawan di GBK itu banyak orang nggak sependapat gitu ya. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah itu juga mengatakan bahwa relawan-relawan yang seperti itu yang justru melemahkan presiden, yang justru menghinakan Presiden Jokowi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak pentingnya gitu, mestinya itu sudah dibuang-buangin, kata Said Abdullah gitu. Tapi ketika Andi Arief menyerang Presiden Jokowi dan bilang bahwa presiden memasuki fase bebek lumpuh, itu Said Abdullah langsung melawan gitu, langsung solid membela Pak Jokowi dan mengatakan bahwa ya mungkin itu otaknya Andi Arief yang lumpuh. Saya pikir benar juga. Karena menurut Said Abdullah, selama-lamanya Pak Jokowi sudah menancapkan banyak sekali legasi atau infrastruktur di Indonesia, dan itu akan selamanya dikenang oleh masyarakat Indonesia. Orang yang pakai jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya selamanya akan menyadari dan meyakini gitu ya, akan mengenang bahwa jalan tol ini tersambung gara-gara Presiden Jokowi gitu. Dan itu akan melekat selama-lamanya. Apalagi ini masih akan dibangun ibu kota Nusantara gitu. Itu sejarah Indonesia akan terbentuk. Selamanya orang akan ingat bahwa presiden yang memindahkan pertama kali, yang menggagas dan mewujudkan pembangunan IKN ini adalah Presiden Jokowi. Meskipun nanti misalkan presidennya adalah orang lain yang diresmikan sama orang lain gitu ya, tapi selamanya sejarah akan mencatat bahwa Pak Jokowi lah yang memulai dan menyelesaikan pembangunan IKN ini gitu. Nah, Demokrat itu nggak punya legacy yang kayak gini. Punyanya adalah sorry. Demokrat itu punya legacy tapi yang negatif. Kalau Pak Jokowi kan positif.
yang bandara, pelabuhan, kita bisa ke Lombok dan sebagainya, nonton MotoGP gitu ya. Selamanya orang akan ingat bahwa MotoGP dibangkitkan lagi, bisa digelar lagi, bisa bikin sirkuit di Lombok yang sangat-sangat indah itu gara-gara Pak Jokowi gitu. Itu selamanya orang akan ingat. Nah, Demokrat, orang-orang selamanya ingat dengan Hambalang. Legacy juga sih, tapi negatif gitu. Jadi Hambalang itu selama-lamanya, entah itu mau dibongkar, mau diratakan sama tanah gitu ya, atau mau dibangun dan diselesaikan, selamanya orang akan ingat bahwa di sana adalah pusat korupsi Partai Demokrat. Adalah pusat korupsi kepemimpinan Pak SBY gitu, selama-lamanya gitu. Jadi solusi untuk Demokrat dan Hambalang gitu ya, kalau kalian itu ingin memperbaiki sejarah, saya kasih usul gitu, agar Hambalang itu diratakan sama tanah gitu ya, dihabisin sepenuhnya gitu, dan kemudian ya udah biarkan. Mungkin 20-30 tahun lagi masyarakat kita akan lupa dengan itu. Tapi kalau bangunannya masih kayak gitu, masih seperti tempat hantu gitu ya, apalagi nanti mau digunakan syuting film hantu, ya itu akan selamanya akan melekat di benak masyarakat bahwa di sanalah pusat korupsi era Presiden SBY. Gak akan bisa lupa gitu. Jadi ya beda antara Pak Jokowi dengan Pak SBY dulu gitu. Selama-lamanya akan tetap berbeda gitu. Jadi buat Andi Arief dan Partai Demokrat, terimalah ini sebagai sebuah kenyataan. Memang pahit rasanya pernah menjadi penguasa dan gak melakukan apa-apa. Itu memang menyakitkan gitu ya. Ya karena kalau saya seorang SBY atau kader Partai Demokrat, ngelihat Pak Jokowi yang kemana-mana jalan terus belusukan, itu saya pasti iri gitu. Padahal dulu kalau misalkan saya jadi presiden gitu ya, saya juga bisa melakukan hal yang sama, bisa jalan-jalan gratis keliling Indonesia. Tapi itu nggak dilakukan sama SBY. Ketika Pak Jokowi bikin infrastruktur di mana-mana, puluhan triliun, ratusan triliun dibangun di mana-mana. Itu SBY dulu juga kan bisa sebenarnya, tapi dia nggak melakukan. Jadi yang tersisa hari ini apa? Hanya penyesalan. Makanya itu sangat-sangat menyakitkan gitu. Sampai si Andi Arief ini ngaco terus gitu. Dan terakhir kepada teman-teman yang kadang mengkritik dan mengatakan bahwa buzzer atau orang-orang yang memprovokasi itu, atau orang-orang yang berpendapat membela pemerintah atau Pak Jokowi atau dianggap buzzer seperti saya dan masyarakat pada umumnya yang bukan siapa-siapa gitu ya. Saya ingin bilang bahwa kalau kami dianggap buzzer, kalau kami dianggap provokator gitu ya, maka orang-orang seperti Andi Arief ini apa? Elitzer atau apa gitu. Jadi sebelum kalian meminta saya untuk berhenti bicara soal berita dan politik di Indonesia, ya coba kalian hentikan itu pernyataan-pernyataan Andi Arief, Refli Harun, Rizal Ramli dan kawan-kawannya gitu. Cobalah hentikan mereka, karena mereka lah provokator-provokator itu gitu. Saya nggak akan berkomentar seperti ini kalau nggak ada apinya gitu. Nah karena tapi ada apinya, Andi Arief yang mengatakan itu, maka saya merespon. Kalau Andi Arief nggak bilang apa-apa, saya diem aja gitu. Ya ngapain bahas orang, kita juga nggak penting untuk ngebahas ini gitu. Tapi kalau kamu sudah menyerang-nyerang kayak gini, saya nggak peduli lagi mau disebut buzzer kayak apa, terserah lah. Yang penting apa yang membuat saya yakin bahwa itu adalah kebenaran, akan saya bicarakan, akan saya ungkapkan, dan selama-lamanya akan tetap seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.